Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk bersuara, suara Anda penting. Di mana saja Anda bersuara. Dan tindakan Anda sekecil apapun hari ini bisa menjadi sejarah besok hari. Bagaimana kita mengedukasi perempuan untuk untuk merubah cara pandangnya. Apa itu yang dimaksud dengan support woman? Di situ saya tahu, oh ternyata banyak isu perempuan di luar sana yang saya tidak merasa itu menjadi isu perempuan. Gitu. Logistik, transport ini kan industri yang male dominated industry. Iya, betul sekali. Lebih banyak dikuasai laki-laki kan, betul, logistik dan transportasi gitu kan. Jadi tiba-tiba ada perempuan. Betul, jadi aduh, mohon izin saya Halo, salam jumpa dalam podcastku, Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan tentunya bersama dengan saya Veronica yang akan memandu rangkaian acara podcast kita pada hari ini dengan beragam topik-topik menarik. Dan salah satunya untuk hari ini kita akan berbicara ngobrol tentang bagaimana perempuan NTT, yaitu perempuan tangguh, dan kisah dari Juliana Sofia Damu yang merupakan salah satu perempuan hebat asal NTT yang menggerakkan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya dan berdampak bagi banyak orang. Dan tentunya seperti saya sampaikan tadi, kisah tentang Ibu Juliana. Aduh, kalau ibu gimana ya? Saya sebenarnya pengen manggilnya kayak kakak ya, biar lebih akrab lebih ya. Baik. Lebih baik ya. So, langsung saja saya perkenalkan. This is ada Kak Juliana Sofia Damu FSIL yang tentunya dari WILAT ya, Global Vice Chairperson for Southeast Asia. Dan langsung saja kita menyapa. Halo Kak Juliana. Halo Kak Vero, terima kasih saya diundang kemari. Luar biasa. Kita yang berterima Beta pun kasih. suka ada di sini. Oh, Beta pun suka ada di sini. Ternyata masih ingat bahasa ibu sendiri, bahasa Kupang begitu. Nah, kalau gitu sana apa nanti ketemu. Sana apa-apa. Santai sa. Ketong miksa, Kupang Indonesia English semua. Ketong miksa di sini. Aduh, terima kasih Kakak udah hadir di sini Kak Juliana ya. Karena ini merupakan sebuah momen yang jarang sekali terjadi, yang mana seorang perempuan tangguh asal NTT yang ternyata juga sudah sampai gitu ya. Kalau Beta mau bilang udah suksesnya bukan hanya nasional tapi internasional. Dan kita tahu WILAT ini kan juga wow, itu perusahaan besar juga ya kalau kita bicara tentang tempat Kak Juliana suksesnya ya gitu ya, tempat pekerjaannya. Oke, kita akan langsung ngobrol saja terkait dengan hal tersebut ya, karena kalau kita bicara tentang keterbatasan dan tantangan yang tidak mudah, sosok perempuan yang tidak hanya berhasil menapaki peran global tapi juga membawa dampak nyata bagi perempuan di kampung halamannya Kak Juliana sendiri. Asalnya mana nih, boleh tahu Kak? Kita tanya dulu nih asal muasal. Iya, papa saya itu dari Sabu Sumba. Sabu Sumba, oke, NTT, checklist. Ya, Sabu, NTT, Sumba, NTT. Mama saya itu Larantuka. Mama Larantuka, NTT juga dong. Berarti asli murni orang NTT. Orang NTT. Saya lahir di Larantuka, tapi saya besar di kota Dili. Oh, Timor Leste. Besar di Dili. Tapi kalau kita lihat di kamera ya, ini tidak seperti orang Indonesia ya. Looks like orang Indonesia, apalagi orang NTT ya. Ini kalau ketemu di Kupang beneran suka bule. Sonde. Asli orang Timor. Asli orang Timor gitu ya, Timor, orang NTT, luar biasa Kak Juliana. Nah, kita mau dengar-dengar cerita ya, tentunya kisah dari Kak Juliana, bagaimana proses membangun keberanian, bahkan menciptakan ruang aman untuk perempuan Timor saat ini dan memperluas pengaruh hingga tingkat Asia Tenggara. Tentunya your success story. Ini kita sharing di sini ya. Sharing biar semua perempuan juga punya ambisi yang sama, motivasi yang sama untuk mau sukses juga seperti Kakak Juliana. Wah, ini luar biasa. Saya terima kasih ya, Beta, terima kasih banyak Kak Vero dan podcast RRI ya. Iya, betul. Saya diundang ke sini. Ya, saya bisa sharing sedikit tentang perjalanan saya di industri ini. Tapi saya mau jelasin sedikit tentang WILAT ya. Jadi WILAT itu adalah sebuah forum perempuan yang ada di
sebuah organisasi global yang namanya The Chartered Institute of Logistics and Transport. Oke. Nah, CILT adalah organisasi profesi di bidang supply chain, logistik, and transport. Dia berbasis di London, di UK, dan saat ini kami ada di 40 negara di dunia. Wow. Jadi WILAT adalah salah satu forum yang ada di CILT, forum perempuan. Okay. Ya. Dan kenapa CILT ini memandang penting perempuan diakomodir dalam satu forum tersendiri, lalu dibikin namanya Women in Logistics and Transport, itu singkatannya WILAT ya, Women in Logistics and Transport. Karena dalam perjalanannya CILT yang lahir tahun 1919, berarti sekarang udah sekitar 100 lebih tahun ya, 1 abad lebih. Itu seringkali di rapat-rapat seperti ini, di forum-forum itu jarang sekali ada perempuan. Oke. Ya, boleh dibilang 1-2 orang aja perempuan yang hadir di situ. Ya, jadi WILAT ini lahir dari inisiatif seorang perempuan dari Nigeria, namanya Haja Aisyah Ali Ibrahim. Beliau adalah salah seorang mantan CEO di satu port besar di Nigeria, di Lagos ya, dan beliau yang bersuara, meminta supaya perempuan diberikan tempat di CILT, supaya perempuan bisa bersuara. Nah, makanya lahirlah Women in Logistics and Transport, WILAT di CILT. Oh, itu sejarahnya ya? Itu sejarahnya, ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa dinilai perempuan penting memiliki forum tersendiri gitu? Karena logistik, transport ini kan industri yang male-dominated industry. Iya, betul sekali. Lebih banyak dikuasai laki-laki kan, betul, logistik dan transportasi gitu kan. Jadi tiba-tiba ada perempuan. Betul, jadi saya ingat ketika saya ketemu teman saya 20 tahun nggak ketemu, tahun 2014 saya ketemu, dia tanya sama saya, Ana, dia bilang, kenapa you pilih bisnis ini, katanya gitu. Kenapa kamu nggak pilih bisnis kecantikan, kata gitu kan. Terus saya bilang, no, saya falling in love sama bisnis ini, sama industri ini. Gitu. Sejak saya ketemu industri ini, saya bilang, this is it. Saya mau hidup di sini, saya mau berkarya di sini, saya mau membuat bisnis industri ini lebih baik ke depan. Apa peran saya gitu. Nah, dari situlah saya kemudian masuk ke CILT tahun 2021. Baru saja ya. Lalu saya diminta untuk memimpin forum WILAT di Indonesia. Ya, 8 Maret 2021 saya ditanya begini, Ibu bersedia tidak untuk pemimpin ini WILAT di Indonesia? Saya bilang, why not? Saya bilang, ya oke. I took the challenge gitu kan, gitu. Karena pada dasarnya saya memang suka berorganisasi dan saya suka. Kelihatan kok. Saya juga mau mimpin gitu ya. Kelihatan sekali ya. Ya, lalu saya masuk di industri di WILAT tahun 2021, memimpin WILAT Indonesia 2021. Lalu 2023 saya diminta untuk ke GVC Southeast Asia. Wow. Ya, lalu 2021 saya sudah mempersiapkan suksesor. Lalu sudah ada suksesor. Sudah ada penggantinya. Jadi 2023 saya diminta Southeast Asia, lalu Indonesia sama teman saya sekarang jalanin WILAT Indonesia. Gitu. Itu perjalanannya WILAT. Iya, so the point is tadi kan ditanyain ya, kenapa kamu milih itu? Saya juga bertanya-tanya gitu. Apa karena latar belakangnya atau why you so interesting with this dengan bidang industri logistik dan transportasi? Ada latar belakang kecintaannya nggak gitu? Ada pencerita kok. Ada pencerita. Ada. Itu? Kok mau tahu? Kok bisa? Ya, jadi saya anak pesisir ya. Saya lahir. Ya. Ayah saya kan, bapak saya orang Sabu Sumba, orang pesisir.
Mama saya orang Larantuka, orang pesisir. Betul. Ya, dan kami dari sejarahnya mama saya yang sering saya dengar, mereka adalah penguasa di satu kampung di Flores Timur, dan mereka tinggalnya di pesisir. Lalu saya sering mendengar bagaimana mereka bercerita, keluarganya kan pedagang. Mama saya ada half Chinese-nya lah ya. Jadi mereka cukup termasuk punya toko yang pedagang ya. Jiwa dagang gitu kan. Jadi mereka sering bercerita bagaimana mereka membuat transaksi-transaksi bisnis, lalu bagaimana barang itu dikirim dan lain-lain. Waktu itu semua hanya lewat laut dengan sampan atau dengan itu interesting, buat saya itu menarik banget gitu loh. Nah, ketika kami pindah ke Dili ya, saya tuh kalau lihat laut itu kayak gue kayaknya hidup gue tuh di sini gitu loh, betapung hidup tuh kayak di sini gitu ya. Saya suka lihat kapal gitu ya, lewat barang-barang gede gitu ya, terus buru kapal barang, terus orang melakukan bongkar muat di pelabuhan. Saya nggak tahu, saya sudah tertarik dengan itu dari saya masih kecil. Jadi bukan kucuk-kucuk muncul gitu ya, tapi rasanya saya bertanya-tanya apa sih yang mereka perbuat di situ, apa sih yang mereka bongkar gitu, barang apa sih yang mereka bongkar gitu loh. Kira-kira itu yang menarik saya masuk industri ini tahun 93 ketika saya pertama kali bekerja. Saya diminta sama dosen saya, dia nanya, teman saya lagi nyari karyawan, lagi nyari sekretaris, kamu mau nggak? Saya bilang saya mau Pak. Nah, saya pergi ke situ, saya ngelamar kerja, ternyata itu perusahaan logistik. Gitu. Jadi tahun 93 saya tahun 93 saya sudah di Tanjung Priok. Oh, ya. Begitu. Jadi saya lihat kan di Tanjung Priok itu kan lintas pergerakan barang, kontainer keluar masuk, naik turun, forklift, kapal, bongkar muat, semua kayaknya, dinamis banget industri ini gitu. Jadi tahun 93 saya masuk industri ini dan ya for the rest of my life saya spend di industri ini. Itu latar belakangnya itu. So berarti a lot of experience. Berarti lebih banyak belajar dari pengalaman ya? Pengalaman, exactly. Saya belajar dari pengalaman. Karena saya nggak punya basic pendidikan logistik, nggak punya basic pendidikan shipping, nggak ada. Saya basic pendidikan sekretaris, manajemen sekretaris, ya. Nah, itulah dinamisnya industri logistik. Jadi sebetulnya semua orang bisa belajar logistik. Kalau dia punya passion, kecintaan terhadap industri ini, dia bisa belajar. Dan dia bisa excel di situ, bisa succeed di industri ini. Nah, itu yang saya lihat bagaimana industri ini memberikan peluang yang sangat besar bagi siapa saja yang ingin masuk di dalam industri ini. You have the opportunity gitu. Betul ya, jadi tidak terlihat dari latar belakang ya, siapa kamu, dari suku mana, atau kamu perempuan atau laki-laki. Tapi memang sempat ada pertanyaan pada tadi ya, katanya Kak Juliana ya, dari teman-temannya begitu ya. Oke. Nah kalau kita bicara soal tadi kan terkait dengan kesukaannya, kecintaan, passionnya, pasti semua hal itu ada namanya tantangan ya. Pasti ada namanya, nggak mungkin secara tiba-tiba bisa semuanya atau langsung mampu dan lain sebagainya. Apa tantangan yang dihadapi dalam memimpin, khususnya di bidang industri ini gitu? Kan jadi pemimpin nih ibaratnya kan, dari pengalaman yang sudah berapa puluh tahun atau berapa belas tahun yang sudah dijalani, bahkan sudah berapa puluh tahun di bidang ini? 30 tahun lebih. My God, 30 tahun. Ini kalau kita di ASN itu di Satya Lencana gitu ya, pemberian penghargaan, komitmen yang luar biasa. Saya pikir ini ternyata browse-nya ya. So nice lah. Jadi gimana itu tantangan yang paling, oke, kita bicara tantangan ini ada namanya internal dan eksternal ya. Dua-dua ini, tantangan dari dua bidang ini seperti apa yang Kak Juliana lewati sampai bisa berada di saat ini? Ya, jadi tantangannya di industri ini kan saya bilang tadi, industri ini adalah industri male dominated. Yes. When you are there, you have to think like a man. Think like a man and act like a man? Act like a man. Oh, wow. Yeah. So, nggak ada tuh namanya karpet merah untuk perempuan, nggak ada. They don't... Ya,
I mean like you have to fit gitu loh. You have to fit dengan yourself fit with that. Oh wow. Ya, jadi itulah kenapa ya. itulah kenapa tidak banyak perempuan bisa masuk ke situ. Maka dari itu saya nggak pernah tahu kalau ternyata ada isu-isu perempuan. Saya nggak tahu. Nah, ketika saya masuk di Wilat tahun 2021 dan memimpin Wilat Indonesia, di situ saya tahu. Oh, ternyata banyak isu perempuan di luar sana yang saya tidak merasa itu menjadi isu perempuan, gitu loh. Karena saya sudah terbiasa think like a man, act like a man, sekarang gitu. Kita perempuan Timur. Betul, apalagi kita perempuan NTT. Iya, betul. Jadi banyak tantangannya karena ini industri laki-laki angkat-angkut ya. So masih pakai power, masih pakai tenaga, kekuatan gitu. Dan seringkali kan perempuan itu kan diukur kesuksesan itu bukan karena dia diberi kesempatan, tetapi dia harus membuktikan. Nah, itu beda. Ya, itu bedanya perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia punya kesempatan, tapi perempuan you harus buktikan kamu bisa. Baru mereka kasih kesempatan. Betul sekali. Kebalik ya. Betul. Nah, itulah peran bagaimana kita sebagai perempuan itu wajib memberikan suara. Nah, di Wilat saya merasa saya diberi wadah untuk memberikan suara lebih luas kepada mewakili perempuan di industri kami. Gitu. Nah, memberikan suara untuk mewakili perempuan di industri ini tentunya kan juga ada selain daripada tadi kan disampaikan bahwa saya harus mampu beradaptasi nih, harus mencocokkan diri saya ya untuk dengan bidang ini. Kalau dari luar gitu, selain pandangan pesimis dari kaum male, apakah yang perempuan juga sempat memikirkan atau memandang pesimis Kak Juliana juga terkait dengan hal ini? Of course ya. Karena kita sama-sama perempuan loh ya. Sebetulnya ya. It should be support harusnya kan. Aku bilang kalau ada tagline, woman support woman. Yeah. Woman support I think woman, it's nonsense gitu. Really? Ya, nonsense. Kenapa bisa begitu? Nature-nya perempuan itu dia memandang perempuan sebagai kompetitor. Oh my God. Ya. Saya juga pernah lihat salah satu meme lah jadi kayak gitu. Kalau woman support woman itu menurut saya itu masih sangat bias gitu loh. Naif banget gitu loh. Karena justru ketika kita masuk dalam peran-peran penting, biasanya ya yang tidak terlalu support atau biasanya yang menjegal kita itu justru perempuan sendiri, gitu loh. Ya jadi itulah tantangan, salah satu tantangan kita bagaimana kita mengedukasi perempuan untuk merubah cara pandangnya. Apa itu yang dimaksud dengan support woman, gitu. Nah itu yang kita sama-sama dengan semua banyak orang dan semua stakeholder di lingkup manapun, di posisi manapun bisa memberikan suara dan mengedukasi teman-teman perempuan untuk bisa mengambil peran bagaimana itu mensupport woman itu seperti apa gitu. Harus diubah mindsetnya juga. Mindsetnya ya. Dan harus mengubah diubah. Mindset itu berhubungan dengan mengubah karakter orang. Dan mengubah karakter itu bukan proses yang dapat dengan satu jentikan aja gitu. Betul. Tapi butuh dikasih masukan untuk dikasih makan terus hal positif ya untuk seorang perempuan bisa saling support ya. Tapi memang punya pengalaman Kak Juliana kayak nggak disupport gitu, kayak dipandang sebelah mata. Sering banget. Apa bahasa yang sampai sekarang masih diingat? Tapi itu jadi motivasi nih buat Kak Juliana. Ya, saya kan sering kali dianggap sebagai orang yang terlalu ambisius. Really? Ya. Kadang-kadang orang melihat kita dengan kepercayaan diri. Orang punya keberanian dan kepercayaan diri itu dinilai ambisius. Saya pernah begitu, dinilai begitu. Ya, dinilai ambisius. Betul. Dan perempuan nggak suka itu, gitu loh. You're too ambitious gitu loh. Orang nggak suka itu kan, gitu. Kita ambisi sama-sama gitu loh, mari kita sama-sama. No. Gitu. Nature-nya perempuan nggak seperti itu. Benar. To be honest. Itu mau perempuan all the world ya, around the world kayak gitu semuanya ya, pada umumnya ya. Mau Indonesia, mau luar juga sama aja. Ya, global pun sama. Itu yang saya alami. Makanya saya bilang, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengencourage anak-anak muda, terutama anak-anak perempuan muda, itu untuk percaya sama dirinya, bahwa dia punya potensi
yang bisa dia keluarkan, dan itu bisa menjadi satu kekuatan buat dia untuk maju dan menjadi sukses di bidang manapun yang dia ingin kontribusikan gitu. Setuju saya. Jadi bagaimana untuk kita menimbulkan keberanian kepada perempuan untuk berani dalam perannya masing-masing adalah seperti yang disampaikan Kak Juliana tadi. Yeah. Confidence itu paling penting ya. Percaya diri itu mungkin dasarnya ya. Karena saya yakin pasti Kak Juliana juga start dari itu dulu. Iya. Oke. Saya bersyukur. Paling penting satu adalah lingkungan. Ya, lingkungan di mana kita dibentuk. Makanya peran keluarga sangat penting. Perempuan sebagai orang tua, ya, kita memimpin dengan kasih di rumah. Tapi kita melanjutkannya dengan aksi. Ya, kita memimpin. Oke, bagaimana dengan kasih kita memimpin? Lalu kita mengajar mereka, ya, anak-anak itu untuk masuk, keluar dari rumah, berjejaring, berkomunitas, belajar, organisasi, belajar apa? Belajar untuk bertukar pikiran, belajar untuk memiliki critical thinking, dan paling penting apa? Belajar bersuara, gitu. Ya, orang Indonesia jarang sekali, forum-forum jarang mau bicara. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa berdebat. Nah, itu penting kita mulai munculkan program-program. Saya sekarang sedang membangun di perusahaan saya sedang membangun program Connect Her. Connect Her? Ya, jadi Connect Her itu maksudnya kita mau bridging anak-anak perempuan dari dari institusi vokasi pendidikan ke industri. Kita bridging dia. Kita kasih dia jembatan, ya, untuk dia bisa masuk industri dan dia bisa diterima di industri. Nggak cuma masalah knowledge, dia punya kompetensi kan. Kalau kompetensi itu bicara knowledge, bicara skill, bicara attitude. Ya. Tiga ini harus berjalan berirama dan seiringan. Ya, tapi yang paling penting, Kak Vero, adalah attitude. Setuju, absolutely, 100%, I agree. Setuju. Jadi seperti itu yang kita terus kampanyekan, baik di Wilat maupun di perusahaan saya. Gitu. Nah, karena Kak Juliana ini kan juga di support sama suami ya, pastinya ya. Jadi kan kita perempuan walaupun kita se-confidence apapun, semandiri apapun, tetap ya. Kalau sama suami, ya beda lagi gitu. Tapi suaminya juga orang sini ya, Kak? Suami saya orang TTS. Orang TTS, orang Zoe. Sangat suportif. Sangat support banget. Ya. Suami saya sangat suportif. Saya kerja bisa sampai pagi kerja saya. Kadang-kadang kalau ada project, saya bisa sampai pagi. Saya sering keluar negeri, saya sering traveling. Tapi kalau suami saya karena mendukung, saya bisa, boleh dibilang saya bisa excel di bidang saya. Itu karena support keluarga. Orang paling dekat sama kita ya, itu yang paling penting kita butuh. Ya, terserah kalau women not support women, but I have my family to support me. Of course, So I'm okay, kan kayak gitu ya. Nah, kita nggak butuh pandangan orang lain ya, orang paling dekat kita yang paling kita butuhin. Betul sekali. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang perempuan NTT, bagaimana mungkin Kak Juliana bisa menyampaikan gitu ya, apa yang harus dilakukan perempuan NTT agar ikut berani, berdaya dan berkarya nih, seperti Kak Juliana gitu. Wah, kalau perempuan NTT itu secara khusus nih ya. Saya rasa perempuan NTT itu perempuan yang hebat. Langsung dibilang hebat. Perempuan NTT itu penopang kehidupan. Kenapa? Kenapa ya? Coba kita lihat. Mereka bisa di rumah, mereka di ladang, mereka di pasar, mereka di jalan-jalan, distribusi hasil bumi. Lalu dari perspektif transportasi dan logistik, nature-nya perempuan itu sebetulnya ada di situ gitu. Iya juga ya, bener juga, bener-bener. Coba Mbak Vero bangun tidur, siapa? Ibunya udah bikin sarapan. Betul. Sambil ngurus adiknya, sambil arrange mau ke pasar, belanja apa, semua bisa dikerjakan. Ini nature-nya perempuan. Dan kerjaan logistik itu kerjaan yang rigid. Iya. Kerjaan yang ibu-ibu banget gitu loh. Kerjaan memang sehari-hari kita gitu. Betul. Jadi kalau saya bilang, kalau perempuan NTT
keberanian itu nggak usah ditanya. Keberanian nggak usah ditanya. Hanya penting kita memberi dia confident untuk mampu bersuara. Untuk mampu bersuara. Bersuara itu bukan berarti di forum-forum besar. Di forum-forum kecil, di rapat-rapat RT, di arisan-arisan, berani bersuara. Jangan membiarkan budaya membatasi kita. Ya, membatasi. Ya, jadi kadang-kadang kan kita nih perempuan, terutama perempuan-perempuan di desa, itu kan memiliki keterbatasan. Betul. Dan kadang-kala budaya itu membatasi mereka. Nah, itu yang perlu dilawan. Bagaimana cara melawannya? Dengan bersuara. Nah, ini yang kita berani memberikan mereka confident untuk bersuara. Itu seharusnya yang menurut saya peran penting dari pemimpin-pemimpin perempuan itu, menyuarakan itu terus-menerus. Iya, dan tentunya juga butuh support dari pasangan. Dalam hal ini suami harus mensupport juga, jangan ikut terpedaya dengan budaya. Jadi perempuan ngomong dikit ditutup mulutnya, contoh ya. Tapi bagaimana juga ikut mensupport itu ya mereka, pasangan untuk bersuara. Ya, makanya itu Kak penting sekali, selain daripada kita wajib memberikan kesempatan kepada mereka, juga peran penting pemimpin perempuan adalah dalam mengubah regulasi. Harus ada payung hukumnya. Ya. Harus ada regulasinya yang mengatur itu. Betul, betul. Karena kalau kita bicara perempuan dibatasi oleh keterbatasan, dia bagaimana dia melawan budaya yang sudah melekat. Dia tidak boleh bersuara, apalagi melawan suami, apalagi melawan laki-laki. Nah, itu kan sesuatu yang perlu di break the wall gitu loh. How to break the wall. Betul, betul. Harus ada payung hukumnya, dan itu tidak mudah kan. Itu tidak mudah, dan harus terus kita continue, terus menerus kita suarakan gitu. Kemarin itu kan sudah sempat disuarakan dan berhasil ya, kalau tidak salah, yang terkait dengan masalah seksual, pelecehan seksual kepada perempuan, KDRT, sexual abuse dan sebagainya. Udah ada undang-undangnya, udah ada payung hukumnya, udah ada kebijakannya. Nah, ini berturut-turut nih pelan-pelan perempuan mulai menyuarakan lagi nih hal-hal yang bisa menjadi hak-hak mereka gitu kan. Jadi suara perempuan itu mestinya lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu adalah memberikan akses pada perempuan, akses pendidikan. Pendidikan utama itu. Memberikan akses informasi, memberikan akses pendanaan kalau dia seorang entrepreneur. Betul. Entrepreneur, ibu-ibu yang jual di pasar, dia bagaimana bisa menghidupi kalau dia nggak dapat akses permodalan? Siapa yang ngasih dia modal? Dia nggak punya sesuatu untuk dijaminkan, gitu. Siapa yang hadir di situ? Tugasnya apa gitu? Nah, itu kan pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua gitu loh. Bukan cuma pemerintah, tetapi kita semua punya tanggung jawab untuk itu gitu. Masih panjang perjuangannya. Aduh, berat. Ya, berat. Masih panjang tapi dengan sharing seperti ini ya Kak Juliana, ini bisa membantu para perempuan-perempuan di luar sana yang menonton kita, podcast kita ini, untuk mau juga ibaratnya dan ada kemauan dulu nih, saya juga mau berubah begitu ya. Nah, dengan ada kemauan dan niat, pelan-pelan nanti mulai ada tindakan dan action. Ya kecil-kecil aja dulu, nggak perlu harus yang demo atau apa yang besar-besar tiba-tiba. You don't have to do that ya. Tapi sesuatu yang from something yang kecil, lama-lama nanti akan ada kelihatan, kelihatan perubahan itu. Oke. Kak Juliana, sebelum kita tutup dengan kata-kata hari ini, saya mau appreciate dulu your style today. It looks so gorgeous. Thank you so much. Terima kasih. Iya, kasih bocoran dong, ini gaya apa? Oke, ini hari ini saya dress up gaya perempuan Afrika, khususnya dari Ghana. Dari Ghana. Ghana, kalau nggak salah Obama ya, Obama dari Ghana. Obama. Ya, orang-orang Afrika suka warna-warna cerah, seperti orang-orang Timor. Orang-orang Timor juga suka warna-warna cerah. So, do you have a name of this dress? Maksudnya ada nama nggak sih dressnya? Ini biasa disebut apa? Saya nggak nanya sih. From Ghana ya. Cuma saya suka aja warnanya, lalu saya beli. Nice, karena aku tadi langsung tertarik, masuk tadi, bajunya keren banget gitu. Thank you. And the last, kita langsung aja ngasih kesempatan Kak Juliana untuk memberikan satu kata yang menggambarkan, jangan satu kata ya, mungkin satu kalimat gitu ya, menggambarkan peran perempuan NTT atau menggambarkan perempuan NTT itu seperti apa begitu. Satu
kalimat aja. Satu kalimat. Boleh. Ya, kalau saya boleh bilang untuk perempuan NTT itu perempuan yang tangguh, yang kuat, yang resilient. Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk bersuara, suara Anda penting. Di mana saja Anda bersuara. Dan tindakan Anda sekecil apapun hari ini bisa menjadi sejarah besok hari. So, jadi perempuan Timor, perempuan NTT khususnya, jangan pernah merasa rendah diri. Karena Anda punya budaya keberanian dari nenek moyang kita dan budaya resistensi yang kuat. Nah, ini yang perlu kita dorong, kita bangun untuk menjadikan orang-orang ya SDM dari NTT bisa berjaya. Tidak cuma di Kupang atau di NTT, di Indonesia, di nasional, bahkan di global. Begitu. Terima kasih. Udah keliling semua benua ya? Ya, benua Afrika, Amerika, Eropa, Amerika, Australia, Asia. Ya. Oh my God, udah keliling semua benua. Baru benua, belum kota-kota. Oh, belum kota-kotanya ya. Ditunggu cerita berikutnya lagi nih. Kak Juliana, nanti next time mampir lagi nih. Kapan ini pertama kali setelah sekian lama baru mampir di NTT? 7 tahun saya baru datang lagi ke NTT. 7 tahun baru datang lagi ke NTT. Aduh, semoga nanti next time-nya jangan lama-lama ya, biar kita bisa ngobrol lagi. Amin, ya, semoga nanti bareng-bareng sama kita. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Kak Juliana Kak Vero. waktunya bersama dengan kita dan sudah berbagi kisah yang sangat luar biasa, bisa memberikan kita motivasi dan kekuatan juga. Hari ini kita belajar bahwa pemberdayaan bukan soal anggaran besar atau proyek besar, tapi soal kehadiran, keberanian dan kemauan untuk mendengar dan bertindak. Do something, action ya. Dan tentunya dari NTT hingga Asia Tenggara, perempuan bisa berdampak jika diberikan ruang, kepercayaan diri, dan juga solidaritas. Untuk itu, bagi Anda yang sedang mendengarkan kami, kalau Anda perempuan, percayalah bahwa suara Anda penting untuk sebuah perubahan. Dan kalau Anda laki-laki, jadilah laki-laki yang selalu mensupport pasangan Anda atau perempuan Anda. Akhirnya demikianlah podcast Era di Kupang untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.